nggak bagus ini. Pengaruh ini geseknya. Tak dulu. Yo. 200. 200. Ya, 200 Situ 350. coba saya tarik lagi sini. Nah, situ berapa tuh? 400. 300 sana? 400. Alatnya. Nggak sama. Coba alatnya dikalibrasi dulu. Ya. Kalibrasi alatnya dulu. Sudah 0 Bu, ya Bu. Nah, Ya. 0 Bu. Nah, ya. Udah kalibrasi? Ya. Coba sekarang lakukan percobaan lagi. Ya, tetap. 300, Ini tetap di 300. sini. Ya, ya. Standarnya. Ini geseknya nggak ada. Ya sama. Berapa? Sama 200. Betulnya bukan 200 tadi tuh. Newton yang dibaca Newton. Berarti 2 ya? 2 Newton. 2 Newton. 2 Newton. Newton. Terus. Kayaknya. Inggih. Masih kayaknya toh. Gak ada masalah? Nanti nilainya 100 semua ya Bu ya. Untuk temennya. Akan bergerak bila ada gaya yang bekerja pada media itu. Tarik menarik sih. Ya, atau gini aja nah, ditulis kalau dia nggak bisa tambah nih yang A ya, gaya berat dan gaya tali ini. Nggak ada gaya tali tuh Pak. Nah kan gini. Coba enak ini, bukan Nah, gaya apa? kayak tegang. Gaya apa? Kan begini. Ya kan? Gambarnya kan gantung ini tuh. Kan? Oke Bu. Kasihkan ini aja. Asli ini. Balik. Ini maunya resetan apa? Iya kan? Kalau kerja misalnya beda. Nah di sini 5, di sini 7. Nah, Berarti nanti GLBB. Ini geraknya GLB. Ini gini bukan. Ini ikut tetap di 2. Nah saya itu ditarik terus, itu menambah terus. Itu beda.
Orang satu Bu ya. Nah, Oh. Ini kalau diturunkan Kalau ini bergerak sini Itu kuat. sesaat sih. dia sesaat itu kan Sesaat. nggak coba ada kan nggak selalu hanya sesaat ini dengan ini nggak terus menerus. Agak susah. Sama kayaknya. Ini selalu sama Jadi dengan kesimpulannya bahwa sigma F sama dengan 0 itu tidak hanya benda diam, tapi bisa bergerak. Ya, kalau dia sudah melakukan BLB itu pasti sama dengan 0 lagi. Iya. Ya, artinya tidak mesti diam. Iya. Iya, itu tetap Berarti dalam bergerak. posisi bergerak, berarti F-nya Sama ini sama. juga. Sama. Nah, Kenyataannya ini sama. Kecuali kalau ini bukan pakai kayak sini. Bukan pakai. tapi yang pasti nggak bisa dipercepat kalau begini kan? Iya. Iya. Nggak bisa dipercepat ini. Kanan. Kelompok 4 sudah selesai. Ya, kalau kelompok 2 Kita lagi Bu, kita lagi. Yang C-nya belum Bu. C-nya. Kelompok ini masih mengambil data? Iya. Oh iya. Waktunya ya, nah, nanti nggak sampai ke kesimpulan. Bagaimana cara Letakkan balok kayu di atas kertas kembali, kemudian kertas ditarik dengan cepat. Amati apa yang terjadi dengan balok tersebut. Tetap Balok tidak bergerak. balok Balok tetap diam. berada pada tempatnya. balok tidak berpindah. Tetap berada pada tempatnya. Balok tidak bergerak. Dalam kurung diam. Berada pada tempatnya. Ya. Balok tetap diam. Itu. Balok tidak bergerak. Iya, begitu. Kan Dalam bahasa kurung diam. Dalam kurung diam. Oh, diam. Diam. Oh, Pada dia nulis. Maksud pada dia nulis. F1 dan F2 yang kamu amati agar balok tetap diam. Berapa F1? 50 dan F1 sama dengan 50. F2. dua. F1 sama dengan F2. Ya. Berapa resitan gaya pada saat itu? F1 Kurangi F2 udah sama dengan 0. F1 kurang F2 sama dengan Berapa besar F1 dan F2 yang kamu amati akar balok? Sekarang F1-nya mana F2-nya? Itu kan, yaitu kedua yang kedua saat benda bergerak saat benda bergerak benda bergerak ke kanan maka gaya Yang pasti tadi semua kelompok telah melakukan percobaan, kemudian sudah menganalisis, sudah membuat suatu kesimpulan. Ada dua yang ditagihkan hari ini, ada kegiatan yang ada di modul dan kegiatan yang ada di LKS. Sekarang kelompok kita ada 5. Oke, kelompok kita akan ada 5.
satu-satu. Kita sistemnya mau kalian bagaimana? Diundi atau ditunjuk? Oke, sekali ini tunjuk aja. Yang kegiatan satu-satu akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 itu. Maju ke depan. Sama enggak bisa USB. Kita fokus semua. Kelompok 4 mau membacakan hasil kesimpulan dari kegiatan satu-satu dan kelompoknya. Apa yang terjadi saat kertas ditarik secara perlahan? Gelasnya ikut tertarik. Oke, teman-teman. Gelasnya ikut tertarik saat kertas ditarik secara pelan-pelan. Ikut bergerak. Ya, sama. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Jawaban kelompok kami karena ikut kertas. Oke, ada yang lain? Kelompok lain silakan menanggapi. Kelompok 4 menyatakan bahwa kenapa gelasnya ikut tertarik karena ikut kertas. Karena kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap. Ada lagi yang lain? Karena kecepatan kertasnya itu pelan. Karena kecepatan kertasnya itu pelan. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Ketika gelas berada di sebuah kertas dan kertas itu ditarik, nah di situ gelas itu mengikuti kertas, jadi ada gaya di sana, gaya tarik kertas itu. Saya kira Gayanya itu menyebabkan gelasnya ikut. Oke. Di sini ditekankan apa? Ada lagi pendapat lain? Nggak ada. Oke, di sini ditekankan apa? Bahwa saat perlahan itu berarti kita memberi gaya terhadap gelas. Berarti kalau tadi di awal sudah ada apa yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak? Gaya. Apa yang menyebabkan benda yang bergerak tiba-tiba diam? Gaya. Yang ini tadi kan awalnya diam, jadinya bergerak. Oke, lanjut yang kedua. Apa yang terjadi jika kertas disentakkan atau ditarik dengan cepat? Gelasnya tetap diam. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena nariknya cepat, Bu. Ada lain yang beda jawabannya? Yang nariknya cepat, Bu. Ya, oke, sama yang lain yang beda ada? nah, gelasnya maunya diam aja terus, Bu. Karena gelasnya maunya diam terus. Ada yang lain? Gelasnya lebih berat daripada kertasnya. Gelasnya lebih berat daripada kertasnya. Tadi yang pertama gelas lebih berat, ikut jalan dia. Oke. Karena berat gelas itu lebih besar, lebih kecil daripada gaya. Berat gelas lebih kecil daripada gaya. Oke. Ibu Karena bendanya cuma kaget. Jadi baru kaget, jadi baru belum kaget. gerak. Kertasnya licin, Bu. Kertasnya licin. Oke. Tadi yang licin juga. Tadi, nah gimana tuh? Artinya apa itu? Si gelas itu ingin selalu di sana. Jadi pengaruh gaya itu belum sampai ke gelas, sehingga si gelas ingin mempertahankan kedudukan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, itu kegiatan 1-2. Kelompok 4, kelompok 2 sekarang. Kelompok 2, mari kita amati video tadi dan sekarang jawabannya apa. Ingat, karena tadi Ibu
Ini memberi tugas pengamatan video 1 sampai video 3. Kelompok 4 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ayo maju Hasan. Ketua kelompoknya siapa yang menyampaikan? Hasan atau? Hasan suka nakal, Bu. Iya. Saya orang baik, Bro. Ya, Teman-teman, saya jawab ya. Tapi kalau setelah saya jawab tepuk tangan, ya. Kenapa wanita yang duduk di atas meja tidak bergerak saat kain yang diduduki disentakan? Jawaban kelompok kami karena wanitanya baru kaget. Jadi belum mau bergerak, dia baru kaget saja. Jawaban kelompok kami. Ada yang lain? Ya Bu. Ya. Wanitanya kayak mana dulu jadi Enakan dulu. Nah Bu, karena gaya yang diberikan lewat kain tadi nggak dirasakan wanita. Ya. Bu, karena kainnya licin. Ya. Saya Bu, karena wanitanya melamun. Ya. Nah, ya. Coba kaitkan dengan kegiatan satu-satu tadi. Apa kesimpulan kita? Ya, coba kesimpulan. Karena wanita tadi diam, mau diajak bergerak dia tidak mau, tetap diam. Artinya Karena yang ngajaknya Hasan. Karena ditarik oleh saya tidak mau. Nggak mau diajak Hasan ya, Bu. Nggak mau dia perasaan, Bu. ya. Yang kedua. Hasan silakan untuk pertanyaan yang kedua. Kenapa kelima mangkok tersebut jatuh pada tempat yang sama? Jawaban kami karena gaya yang diberikan semuanya sama. Ada yang lain? Ada Bu. Selain gaya yang diberikan besarnya sama, itu ditarik dari arah yang berlawanan. Ya. Ada lagi? Dalam waktu bersamaan. Ada lagi? Ya. Oke. Ada yang menarik tentang ini. Artinya di sana itu kita tidak melihat lembam tadi. Kalau lembam tadi kan artinya lembam dari segi satu arah gaya saja. Di sini ada berapa arah gaya tadi? Ada 2 arah gaya ya. Selama gaya itu sama, ternyata dia akan berada pada posisi yang sama. Oke, applause untuk kita semua. Pertanyaan yang ketiga. Kenapa gelas plastik dapat jatuh ke bagian atas galon? Nah, ini tadi karena di video nomor 1 sama. Jadi pertama karena gelas plastiknya baru kaget. Tapi karena plastik itu kalau tidak disangga dengan galon, maka plastiknya akan jatuh kemana-mana. Jadi karena ada galon, maka plastiknya jatuh tepat di galon. Ada yang berbeda? Panjangnya jawabnya. Nah yang panjang. Nah, Bapak, Kan jawaban kami, Bu ya. ya itu hasil diskusi kelompoknya. Beda atau kesimpulannya sama? Panjang pendeknya aja yang beda. Ya. Ya, ada yang lain nggak ada? Kami pendek. Ya udah, berarti benar itu jawaban dari kelompok 2. Kita beri aplaus. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Kasih dulu. Kita lanjut dengan. Oke, untuk kegiatan praktikum di LKS kan terlihat LKS yang ada di masing-masing kelompok. Ada 3 kelompok lagi yang mau maju. Yang pertama maju kelompok 1, kelompok itu kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kelompok 1 melaporkan kegiatan C.
kelompok 5 melaporkan kegiatan A. Yang kami belum Nah, kelompok 3 melaporkan kegiatan B. Eksplorasi untuk kelompok sana, elaborasi untuk yang 1 dan 2 itu ada di kelompok 1, elaborasi untuk 3 ada di kelompok ini. Oke, kita mulai dari kelompok 5. Kelompok 4, maaf. Tadi udah ya? Kelompok 5 ya. Yang A kelompok 5. Ayo maju. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Maju. Jangan. Mari kita sama nyanyi. Kami dari kelompok 5 akan membacakan kegiatan A. Kegiatan A adalah eksplorasi. Apa yang menyebabkan benda diam dapat bergerak? Jawaban kami karena benda diberi gaya atau didorong. Yang kedua, apakah yang menyebabkan benda yang sedang bergerak dapat menjadi diam? Jawaban kelompok kami jika karena benda itu ditahan atau diberi gaya yang berlawanan. Kemudian yang ketiga, mengapa pada saat kita naik mobil yang sedang bergerak, kemudian mobil direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan? Jawaban kelompok kami, karena badan kita kaget, ingin memutarkan keadaan, mau bergerak terus. Kemudian jawaban yang keempat, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Jawaban kelompok kami, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Itu Ibu Guru. Ya, kita beri aplaus dulu. Sekarang ada yang beda dengan yang tadi. Kalau redaksi beda nggak apa-apa. Pada hakikatnya kalau ke inti sarinya itu sama, kalimatnya beda nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang beda, nggak ada? Oke. Oh iya, silakan. Nomor 4 itu saya di samping bergerak bendanya berubah bentuk. Yang nomor 4, ya. Berubah ukuran. Berubah bentuk atau berubah ukuran. Bagaimana yang lain? Boleh. Ya. Kenapa bisa berubah bentuk, Bu Guru? Tadi punya saya, tempat saya itu yang dipakai kayu-kayunya dan berubah bentuk. Oh iya. Sekarang ini. Artinya sebelum belajar kan kita pakai studi literatur. Kalau tadi tugas baca Ibu dilaksanakan, pasti bisa mengambil kesimpulannya. Yang pasti misalnya ini ada tanah liat atau balon deh. Balon, Ibu akan tentukan balon. Lagi nyari balon nih, harus ada kontekstual, harus ada balon. Jangan balon lebih dari 5 ya, 1 aja. Ini aja deh. Ibu tonjok, ini kan berubah tuh. Ibu kasih gaya, berubah nggak? Artinya berubah Oke, setuju dengan ukur. Oke, yang lain nggak ada? Oke, silakan kembali ke tempat. Kemudian kelompok 1 mempresentasikan untuk poin. Kami tadi tugasnya C, Bu. Ya, Bu. Yang C. Yang B belum. Yang B dulu. Yang B kelompok 3. Oke. Silakan. Oh iya.
Mama Dede. Silakan, Dede ke depan. Masa boleh main kacamata? Rabun jauh. Untuk kegiatan B dari kelompok 3 bisa dilihat semuanya di gambarnya. Lihat ke sini deh. A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada peti tersebut. Jawaban dari kelompok kami di sini, peti A ada gayanya 2, yaitu gaya berat W dan tegangan tali T. Arahnya gaya berat ke bawah, tegangan tali arahnya ke atas, berarti ada. Coba gambarkan di sana. Oke, nih ada. Coba gambarkan seperti apa? Baik. Ya, di bawah aja. Ya. Ini pada spidol yang gede, Bu. Ini arahnya. Jawaban dari kelompok 3. Terus untuk gambar yang kedua, itu ada balok di atas meja. Saya akan menggambarkan lagi. Ya, ada 2 gaya juga. Yang arahnya ke bawah yaitu W, yaitu gaya berat. Terus balok tersebut memberikan gaya juga sebesar N atau namanya gaya normal. Itu jawaban dari kelompok kami. Ada yang lain? Saya Bu, Ya. yang gambar nomor A. Ya. Di diskusi kelompok kami, pada saat balok A menarik tali, maka ada gaya ke atas dari tali. Ada gaya ke atau ada gaya ke bawah, gaya tali ke bawah, tapi ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu aja dari tali satu. Jadi ada gaya di tali itu harus ada gaya ke atas juga. Juga harus ada gaya ke bawah juga. Di sini ada lagi. Ya. Di sini ya. Ya. Di tali itu ada 2 gaya, satu ke atas, satu ke bawah. Tuh. Tali. Ya, Di tali. Ya. Nah, di sini digambarkan itu ada gambar A seperti itu dari kelompok 3, gaya B seperti itu. Di sini Ibu hanya meminta gaya saja dulu, gaya apa yang ada gambarkan seperti itu. Akan kita pelajari lebih jauh pada hukum 2 Newton. Oke, nanti itu kita bahas. Itu ada nanti tagih Ibu. Bu, kemarin itu kan masih ada itu gayanya gimana? Setelah kita belajar hukum 2 Newton, kita lihat lagi, kalian sudah bisa belum menjawab yang itu? Oke, dari pelajaran jenis-jenis gaya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya yang pakai dinamometer tadi kelompok ini. Oke, Ani tolong ke depan. Yang kelompok ini siapa yang ketuanya Ani ya? Ini Hadi. Hadi. Oke, Hadi. Ibu ya. Dibantu. Nomor C. Ya Bu, tadi kami sudah melakukan percobaan
menarik balok menggunakan dinamometer, Bu. Satu ditarik ke kiri, baloknya terus satu ditarik ke kanan. Nomor 1, berapa besar F1 dan F2 yang kamu amati agar balok tetap diam? Saat ditarik ke kiri tadi, ditarik dengan gaya 2 Newton, Bu, dan ke kanannya 2 Newton. Tapi nanti ini pas dicoba tadi, Bu, ditarik ke kiri 2 Newton, ditarik ke kanan 2,5 Newton juga tetap diam, Bu. Yang kedua, berapa resultan gaya pada saat itu? Berarti kalau yang ke kiri 2 Newton, Bu, terus ke kanan 2 Newton, berarti resultan gayanya 0, Bu. Nomor 3, berapa besar F1 dan F2 yang kamu amati agar balok bergerak ke kanan? Tadi ditarik ke kiri F1 2 Newton, terus ditarik ke kanan 3 Newton, itu pas bendanya bergerak, Bu. Jadi kalau ditanya berapa besar resultan gayanya, berarti kan 1 Newton, Bu, ya, karena ke kiri 2 Newton, ke kanannya 3 Newton. Nomor 4, berapa besar F1 dan F2 yang kamu amati agar balok bergerak ke kiri? Tadi ditarik ke kiri 3 Newton dan ke kanan cuma 2 Newton. Jadi itu bendanya pas bergerak ke kiri, Bu. Nomor 5, apakah pada kondisi 3 dan 4 resultan gayanya sama dengan 0? Jawabannya tidak, Bu. Jadi itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Oke. Ada yang lain? Oke. Ada tadi kalau nggak ada yang lain, ada tadi supaya jangan salah konsep. Ada tadi saat Ibu berkeliling, kalian melakukan percobaan. Coba ada 2 orang di sini, nah ini berdua. Oke. Maju, ya, Bu. Maju. Nah, satu lagi. Oke. Nah, satu sini, satu di sana. Oke. Jika gaya tadi awalnya sama dulu, coba sama. Oke. Nah, dulu, Bu, balik. Kelihatan, Bu. Nah, oke. Nanti itu Ibu kasih dengan penjelasan karena ini kan di meja masing-masing ada alat. Coba kan, ya. Oke. Saat sama, kemudian kalian maunya yang mana yang bergerak, yang mana yang lebih besar. Misalnya yang kanan yang lebih besar, berarti yang kiri perlahan secara tiba-tiba kurangi menjadi 2. Ini berapa nih? 4. Jadi kurangi menjadi 3 atau 2. Nah, sesaat itu lihat gerakan baloknya. Tapi kalau sudah bergerak begini, memang dia akan sigma F-nya sama dengan 0 kembali. Kan tadi kuncinya sigma F sama dengan 0 itu tidak hanya terjadi pada benda di diam. Ya, Bu. Oke, nah coba sesaatnya, coba ini. Sini saya kurangi ya, tarik situ. Nah, Ditarik dulu, Bu, ya. Ya, sama. Nah, segini. Terus kurangin tiba-tiba. Nah, paham? Paham, Itu. Bu. Tadi prosedural. Kami kurang juga, Bu. Jangan dikurangi. Dia kalau dia sudah bergerak ini otomatis kurang. Ya. Ya, oke, kan seketikanya. Ya, Bu. Oke lah, udah kembali ke tempat. Applause untuk yang sudah menangkap. Artinya apa? Itu pentingnya Ibu jelaskan lagi supaya ini kenapa? Oke, sekarang paham bahwa kalau diginiin terus ya enggak bakal dia bergerak juga, ini akan sigmanya sama dengan 0. Karena hukum 1 Newton itu tidak hanya untuk benda yang diam. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Pada pembelajaran ini. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua tadi, apa yang pertama? Siapa yang bisa angkat tangan? Hasan, ayo. Kesimpulan pertama, kalau benda yang diam
terus disuruh bergerak, bendanya akan tetap diam. Itu satu. Dari hasil percobaan kami coba simpulkan, kalau bendanya diam, terus kalau disuruh bergerak, bendanya akan tetap terus berusaha untuk diam. Terus kesimpulan yang kedua, kalau bendanya sudah bergerak, kemudian dipaksa untuk diam, bendanya akan berusaha untuk tetap bergerak. Nah, itu kami buktikan ketika menarik balok dengan dua gaya yang berlawanan. Itu Bu kesimpulan kami. Oke, sebenarnya dari beberapa percobaan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan selama jumlah gayanya sama dengan 0. Yang harus kita lihat lagi, jumlah gaya sama dengan 0 itu berarti jumlah gaya terhadap kalau dia di dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini setelah tadi ilustrasi sedikit. Coba, sebenarnya tadi kalian sudah melakukan. Oh iya, Ibu mau ngasih apresiasi yang baik untuk kelompok karena dari pengamatan video itulah ciri-ciri anak yang cerdas. Dari pengamatan video, apakah saya bisa melakukan dari mangkok-mangkok yang disusun tadi, ternyata kelompok 2 setelah selesai melakukan percobaan mengeksplor ke hal begitu. Artinya untuk pemanfaatan, untuk kejadian yang sesuai dengan hukum 1 Newton itu dalam kehidupan sehari-hari sudah dieksplor lebih jauh oleh kelompok 2. Ini hadiahnya. Terima kasih Bu. Ibu baru dapat sertifikasi. Kamu satu. Kamu tadi yang megang satu. Kamu satu, saya mah. Udah pilih. Nah, ini dia. Sigma F sama dengan 0. Benda diam akan tetap diam. Benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, dari kejadian-kejadian tadi, ilustrasi tadi, kalian tentu bisa menyebutkan ya, apa saja contoh aplikasi hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau kita tanya lagi, kenapa? Apa yang menyebabkan benda bergerak? Gaya. Oke. Hukum 1 Newton itu berlaku pada apa? Ada 2 tadi. Benda diam. Gimana? Coba. Yang setengah apa yang 2 enggak? Ya. Yang setengah. Ya, bagus. Yang ketiga. Yang 2 enggak konsisten. Contoh, berikan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang gaya tadi Bu. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Ya. Jadi kalau resultan gayanya 0 berarti bendanya tetap diam Bu. Ya, itu orang tarik tambang Bu. Ya. Kalau seimbang. Kalau seimbang berarti tetap seimbang, talinya nggak bergerak Bu. Tadi ada gambar yang tadi Ya. menarik. Gambar apa tadi? Gambar gajah Bu. Gajah dan kuda Bu. Ternyata gajah dan kuda di gambar Ibu itu seimbang. Gajahnya lapar. Ya, itu sudah 2 ya. Kemudian kalian sudah melakukan percobaan, sudah mengolah data, sudah menarikan kesimpulan. Ibu mau semua laporan praktikum dikumpul 2 hari setelah ini. Ya, laporan praktikum. Nah, sekarang Ibu mengambil yang sudah dijelaskan. Kalian harus ada tugas. Kalau masih tugas saja. Nanti tugas ini dikumpul bersamaan dengan laporan praktikum. Ya. Kemudian yang hari ini keluarkan kertas gambar. Kita akan close test.
Kita coba dengan waktu yang tersedia, Ibu rasa sampai selesai, nggak susah-susah. Yakin anak-anak Ibu anak-anak pinter. Nah, itu saja. Oke. Siapa yang menyimak dari awal, siapa yang aktif dalam kegiatan, maka soal Ibu ini akan bisa dijawab. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Tidak boleh contek-contekan. Bu, Ani nyontek Bu. Nomor 2, sebutkan 3 hal yang dapat diakibatkan oleh suatu gaya. Sudah jelas ya? Ini namanya, kelihatan nggak? Tapi tidak terbaca. Oke. Kelihatan dan terbaca.